Selamat pagi Mbak, silakan masuk. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Tegi Setiawan sebagai ahli gizi yang bertugas di Poligizi ini. Di sini dengan Mbak siapa ya? Mbak Rayana Pak. Mbak Raina. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Jadi begini Pak, tadi saya dari periksa ke dokter, terus saya dirujuk ke ahli gizi untuk melakukan konseling gizi. Boleh saya lihat sedikit? Sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa Mbak bisa dirujuk ke Poligizi. Nah, dalam Poligizi ini atau saya sebagai ahli gizi saat ini ingin mencoba untuk mencari solusi atau alternatif menyelesaikan permasalahan penyakit yang Mbak sedang alami. Baik Mbak, seperti yang tercantum dalam diagnosis ini, Mbak itu didiagnosis sebagai penyakit anemia. Ya, izinkan saya menjelaskan sekilas ya. Jadi anemia itu kondisi di mana darah merah atau hemoglobinnya dalam tubuh itu rendah. Baik Pak. Nah, saya jelaskan dulu ya, untuk konseling gizi hari ini akan menggunakan waktu 60 menit nih, atau sekitar sejam. Kemudian saya harap Mbak dapat berpartisipasi dalam konseling gizi ini. Baik Pak, saya bersedia. Nah, coba sekarang Mbak bisa ceritakan keluhan yang dirasakan sekarang. Baik Pak. Pak, jadi saya kemarin tuh sempat pingsan Pak, karena saya itu lemas. Terus saya juga pucat karena saya menstruasi selama 2 minggu itu nggak berhenti Pak. Terus saya juga nggak nafsu makan, sama saya kadang ngerasa deg-degan. Makanya ini saya periksa Pak. Ini saya sebenarnya kenapa ya Pak? Apakah ada keluhan lainnya nggak Mbak? Itu aja sih Pak keluhan yang mengganggu saya. Untuk lama menstruasinya apakah selalu seperti ini ya Mbak? Jadi sangat lama hingga 2 minggu. Sebenarnya kadang normal Pak, tapi saya tetap lemas. Terus kadang seringnya itu tuh menstruasi itu waktunya emang lama Pak. Baik Mbak, boleh diceritakan untuk pola atau riwayat makan yang bagaimana ya? Untuk pola makannya gimana? Maksudnya seperti Mbak sarapan jam berapa, makan siang jam berapa, dan apa yang dikonsumsi Mbak? Oh biasanya Pak, saya konsumsi kopi 1 gelas setelah sarapan. Kemudian sebelum berangkat kerja juga saya konsumsi kopi 1 gelas. Kemudian saya itu kurang suka makan sayur buah Pak. Jadi yang sering saya konsumsi itu buah cuma pisang sama pepaya. Terus untuk lauknya saya biasanya konsumsi telur itu 3-5 kali seminggu. Soalnya saya ada alergi makan ikan dan saya juga nggak terlalu suka makan daging. Kemudian juga saya biasanya selalu makan tempe goreng Pak, 1 potong setiap sekali makan. Ya paling kalau saya merasa pusing itu saya langsung ke warung Pak beli obat pusing, soalnya murah. Oh iya. Wah ternyata Mbak ini penikmat kopi di pagi hari ya? Iya Pak. Nah Mbak, apa Mbak setiap harinya makan nasi? Iya Pak, saya selalu mengkonsumsi nasi setiap hari. Pagi, siang, sore, pagi, siang, malam saya makan nasi. Oh iya, berarti hampir tiap hari ya makan nasi itu. Nah, terus kalau untuk makan paginya atau sarapannya itu maunya apa aja nih? Kalau pagi biasanya saya makan nasi goreng 1 centong sama telur dadar 1 biji. Nah, lalu untuk makan siang dan malamnya apa gitu? Baik Pak, kalau untuk siang itu biasanya saya makan nasi ayam geprek, soalnya dekat sama tempat kerja saya. Terus kalau malam itu biasanya saya makan nasi sama tempe goreng Pak, 1 potong. Nah, tadi kan Mbak bilang kurang suka makan buah ya, kecuali pepaya sama pisang. Kenapa Mbak alasannya? Nggak ada alasan, karena saya nggak suka aja, cuma suka itu. Lalu untuk tadi itu Mbak juga makan telur ya, makan telur ya. Nah telurnya itu dibuat apa ya? Dan itu mengkonsumsinya porsinya itu berapa? Dan itu kalau mau cicip telurnya itu seringnya sampai berapa kali gitu?
Baik Pak, jadi kalau telur itu saya seringnya dibikin telur dadar sama ceplok Pak supaya cepat. Oh iya. Terus juga saya itu tadi kan udah menyampaikan ya ke Bapak di awal kalau saya itu konsumsi telur itu bisa 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Oh iya, maaf sebelumnya ya Mbak, untuk kegiatan sehariannya Mbak itu apa ya? Jadi saya itu sehari-harinya jadi kasir di supermarket ya Pak. Namanya jadi kasir ya padat ya Pak, apalagi pengunjung itu biasanya ramai. Wah, iya iya. Oh, sebagai kasir di supermarket gitu. Nah, berarti ini sangat sibuk nggak Bu? Sangat sibuk berarti ya Mbak? Iya sibuk Pak. Apakah Mbak sempat olahraga nggak? Waduh Pak, jangan olahraga. Saya itu dari pagi sampai sore itu malah kadang ada yang shiftnya malam, harus banyak pengunjung, jadi saya harus stay di depan kasirnya terus, nggak ada waktu saya buat olahraga Pak. Saya pulang pusing langsung capek tidur. Baik Mbak, jadi setelah berbincang-bincang mengenai kegiatan Mbak dan bagaimana pola makan Mbak seperti apa juga, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang data dan berkas yang Mbak rawat tadi ya. Nah, sini pertama untuk antropometri Mbak itu seperti tinggi badan dan berat badan itu sudah termasuk dalam kategori normal, di mana untuk tinggi badan 165 cm dengan berat badan 55 kg sehingga indeks massa tubuhnya 20 kg per meter ya. Per kilo. Pertama, untuk data antropometri Mbak seperti tinggi badan dan berat badan sudah termasuk dalam kategori normal, di mana untuk tinggi badan 165 cm dengan berat badan 55 kg sehingga indeks massa tubuh 20 kg meter kuadrat itu sudah termasuk normal. Nah, untuk hemoglobin dalam tubuh Mbak itu sekitar 8 gram per dl. Nah, nilai hematokritnya itu sekitar 30% dan albuminnya itu sekitar 35%. Nah, nilai ini sudah termasuk rendah dari nilai normalnya ya Mbak. Nah, jika berdasarkan cerita yang Mbak sampaikan, ada beberapa hal yang mengarah Mbak seperti anemia juga, kemudian ada faktor risikonya. Yang pertama itu tadi Mbak sempat mengeluh jika ketika menstruasi bisa sampai 2 minggu. Makanya selama menstruasi itu Mbak merasakan lemah dan pucat. Lalu juga Mbak kurang suka mengkonsumsi sayur dan buah selain pisang dan pepaya tadi yang belum bilang. Dan kurang suka makan daging dan juga alergi terhadap ikan. Nah, sebenarnya ini Mbak makan udah 3 kali sehari. Untuk pola makan Mbak tadi yang tidak suka makan sayur dan buah lainnya. Kemudian juga sering minum kopi di pagi harinya. Dan itu pun juga tiap hari. Lalu dari sisi faktor aktivitas fisik, Mbak yang padat dan sibuk juga karena kurangnya berolahraga. Maka dari faktor tersebut dapat meningkatkan resiko Mbak untuk terkena anemia. Jadi, Mbak bisa saya simpulkan jika Mbak itu kurangnya terpapar informasi terkait makanan dan zat gizi, sehingga pola makan Mbak itu kurang baik. Hal ini ditandai dengan prosesnya kurang asupan gizi dalam sayur, buah, dan daging. Kemudian Mbak juga itu sering minum kopi di pagi hari dan sebelum kerja, dan juga dikarenakan kesibukan kerja Mbak sehingga kurangnya berolahraga. Baik Pak. Jadi mungkin untuk beberapa alternatif yang saya sampaikan ini solusinya yang Mbak bisa pilih untuk dapat menaikkan kadar hemoglobinnya Mbak dan nilai-nilai lainnya seperti permasalahan Mbak sekarang itu. Nah, di sini juga bisa dengan cara mengatur pola makan Mbak atau menambah aktivitas olahraga Mbak gitu. Nah, untuk dari pola makan nih Mbak, kan tadi Mbak juga sudah bercerita mengenai pola makan Mbak yang kurangnya suka makan sayur dan buah lainnya, juga makan daging. Nah, itu untuk baik pertama ya Mbak, coba untuk lebih sering makan sayuran nih Mbak. Itu karena dari sayuran itu banyak juga mengandung zat besi. Lalu ditambah makan jenis buah lainnya seperti jeruk, apel, delima, dan yang lain-lain lah gitu. Jika ada ya, juga membantu mencegah anemia juga, membantu menambah sel darah merah juga itu. Nah, terus untuk dagingnya Mbak, coba lebih sering konsumsi daging juga Mbak, soalnya itu menambah zat gizi gitu daging. Kemudian bisa coba dengan makan hati atau jeroan, itu juga salah satu yang banyak mengandung zat besi gitu. Nah, kemudiannya tuh
awalnya Mbak sering minum kopi di pagi hari, itu setelah sarapan dan sebelum kerja tadi ya. Nah, kali ini sekali aja minumnya Mbak, mungkin setelah sarapan atau sebelum pergi bekerja minumnya gitu, karena ini juga perlu dilakukan untuk membantu meningkatkan kadar hemoglobin Mbak atau sel darah merah Mbak gitu. Mungkin nanti bisa lihat isi piringku gitu ya. Dalam isi piringku juga itu ada pedoman minum air putih Mbak dalam sejumlah yang cukup gitu. Jadi yang tadinya Mbak gak suka, minum kopi itu bisa diganti dengan minum air putih ya Mbak. Dan silakan waktu sebentar di saat bekerja itu untuk minum air putih. Nah kemudian untuk faktor aktivitas fisiknya Mbak, ini jadi Mbak itu juga terlalu sibuk ya bekerja ya, mungkin karena sebagai kasir nih ya Mbak ya. Nah mungkin itu bisa di sela waktu ketika sudah pulang kerja itu melakukan olahraga sebentar saja gitu Mbak. Olahraganya di rumah pun juga bisa gitu Mbak, karena membantu aktivitas fisik Mbak juga agar tidak terlalu lemas ketika melakukan aktivitas fisik gitu. Nah ini kalau secara teoritis nih Mbak, menurut WHO ya, itu untuk aktivitas fisiknya itu 3 kali per minggu dengan durasi 30-50 menit. Maksudnya untuk total seminggu itu sekitar 150 menit. Nah bisa dibagi-bagi dalam 3 kali atau 5 kali per minggu, karena juga maksudnya aktivitas fisiknya itu gampang sama Mbak juga bisa enjoy dan menjalankan gitu. Wah, padat sekali ya Pak. Iya Mbak, banyak ya. Tapi tidak apa-apa Mbak. Jadi untuk beberapa alternatif solusi yang sudah saya sampaikan, kira-kira itu Mbak yang paling bisa tuh yang mana gitu, paling ringan lah yang Mbak bisa lakukan gitu. Mungkin saya coba dari makanannya dulu sama kopinya dulu ya Pak. Baik. Jadi baik Mbak. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita berkomitmen ya Mbak untuk mengatur lebih sering makan sayuran, buah dan daging juga, dan juga minuman kopinya gitu. Nah kira-kira nih Bu, untuk makan sayur, buah dan daging atau untuk kopinya mau bagaimana? Mungkin ya Pak nanti saya coba-coba dulu nih. Oh, Makan nasi itu saya saya gabungin sama sayur sama daging, tapi saya coba-coba dulu ya Pak. Terus juga mungkin untuk kopinya itu saya usahakan 1 kali aja untuk konsumsinya. oh, baik Mbak. Berarti saya catat nih pertemuan pertama kita, nanti kita lihat hasil kita evaluasi selama 1 bulan ini, bisa melalui logbook. Nanti kita kalau progresnya Mbak dan kita bicara di pertemuan selanjutnya. Jika ada keberatan atau kesulitan, Mbak bisa menghubungi saya ya. Ya baik. Baik Mbak, ini berkasnya saya kembalikan ke Mbak. Di situ juga ada catatan yang Mbak mungkin yang mau ditanyakan lagi, silakan Mbak. Mungkin untuk saat ini belum ada ya Pak. Baik Mbak, nanti Mbak bisa lebih menjaga pola makannya. Jika ada kesulitan bisa menghubungi saya lagi ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya.